Anda. Darah lelaki tua itu segera melonjak, dan orang yang pertama kali bisa melihat keanehan di ruangan itu, dan yang bersedia masuk untuk menyelamatkan, harus menjadi kroni-kroninya. Tapi sekarang, kroni ini tidak memperhatikan kata-katanya, dan bahkan ingin meninggalkan kuil. Dia juga berbicara dengan marah padanya. Orang tua itu berdengung di kepalanya. Orang percaya di depannya. Dia telah berkultivasi selama ratusan tahun, memiliki kekuatan tingkat satria hari ini. Awalnya, ini adalah pria yang sangat berguna, dan bahkan dapat dikatakan bahwa itu sangat mudah digunakan. Tapi sekarang, dia pergi tanpa ampun, bahkan tanpa nostalgia sedikit pun. Melihat bahwa orang percaya itu benar-benar pergi, lelaki tua itu tiba-tiba panik. Cepat-cepat meraih orang percaya. Apa yang telah terjadi? Orang percaya itu hanya menoleh ringan dan menatapnya. Lakukan kesalahanmu sendiri, jangan hidup. Setelah menjatuhkan 6 kata ini, orang percaya itu langsung meninggalkan pintu. Orang tua itu merasa cemas. Ini adalah kroni-kroninya, dan sekarang setelah para kroni pergi, itu berarti tidak ada cara bagi mereka untuk terus menyembunyikan rahasia mereka. Selain itu, ada juga hilangnya reputasi, dan dalam hal ini, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bersembunyi. Segala macam akibat buruk disebabkan oleh kepergian orang beriman ini. Untuk sementara, lelaki tua itu tidak tahu apakah harus membujuk atau melenyapkan orang percaya di tempatnya. Jangan lupa, meninggalkan kuilku dan memasuki kuil lain membutuhkan cobaan, yang bukan siksaan yang bisa ditanggung orang. Orang-orang percaya pergi tanpa melihat ke belakang. Jalan ini telah ditakdirkan sejak dia memilihnya, dan dia tidak berniat untuk membuat perubahan akhir dengan cara apapun. Hanya setengah jam kemudian, lelaki tua itu mengantar korban lainnya. Tidak sedikit dari mereka dengan hidung biru dan wajah bengkak, dan mereka tidak memiliki status dewa sama sekali. Orang tua itu tampaknya yang paling terhormat di antara orang banyak, tetapi orang tua itu tahu betul bahwa dialah yang paling banyak kehilangan. Saya bahkan tidak melihat penampilan lawan, dan saya bahkan tidak melihat apa maksud lawan. Tetapi saat ini, lelaki tua itu tidak berani mengatakan fakta ini. Kalian sedikit malu. Mengikuti kata-kata lelaki tua itu, semua orang menundukkan kepala. Salah satu rongga mata bengkak, dan dewa liar, yang tidak bisa melepaskannya dengan cara apapun, tidak berdaya. Ming Lao, jangan mengucapkan kata-kata kasar. Aku tahu kamu sangat malu sekarang. Kita semua sangat malu. Semua orang tahu bahwa kamu lebih kuat. Tapi sekarang jelas bukan waktunya untuk bertarung satu sama lain, jadi aku akan mengatakannya secara langsung. Hal-hal yang aku bersekongkol denganmu barusan telah diperoleh oleh penguasa cahaya. Jika dia mengambil hal-hal ini untuk menemukan Zeus, dia tidak akan terbayangkan. Kamu harus memikirkannya dengan hati-hati, bagaimana menangani masalah ini. Pria tua itu tersipu. Apa yang Anda sebut saya lebih baik? Aku memang lebih kuat darimu, tapi lawan yang kuhadapi lebih kuat darimu. Saya bahkan tidak melihat siapapun, dan saya tinggal di kehampaan selama ratusan tahun. Orang tua itu tidak mau lagi mengingat adegan saat itu. Itu adalah kesepian yang terukir di tulangnya. Sampai sekarang, selama dia memikirkan situasi saat itu, lelaki tua itu akan kedinginan. Dia tidak punya cara untuk menghadapinya, dia hanya bisa menanggungnya diam-diam. Meskipun seseorang menyarankannya, mereka semua menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa. Karena mereka telah merasakan kekuatan kuil penguasa cahaya, dan mampu membersihkan begitu banyak dewa liar pada saat yang sama. Kekuatan mereka sudah lebih tinggi dari dewa liar biasa dengan tidak mengetahui berapa tingkatannya. Dalam pandangan mereka, di depan satu-satunya yang merindukan Ming Tua, itu tidak bisa dianggap sebagai kesalahan besar. Lagi pula, untuk menghadapi begitu banyak dewa liar pada saat yang sama, atau untuk melawan dewa liar itu sendiri, pengaturan setiap kekuatan tempur pasti akan sedikit tidak konsisten. Ini dapat dimengerti, dan itu adalah sesuatu yang mereka ketahui dengan sangat baik. Ming Lao hanya beruntung. Di depan lawan seperti itu, sepertinya menunggu kematian adalah satu-satunya jawaban. Tapi semua orang adalah dewa di bidang bintang. Siapa yang mau menunggu untuk mati? Melihat semua orang tidak berbicara, Ming Lao hanya bisa dengan paksa menghibur. Tidak masalah. Meskipun kita kalah hari ini, saya juga menangkap pegangan mereka. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memperkeruh air terlebih dahulu, sehingga Lord Zeus tidak memiliki niat untuk membedakan yang benar dan yang salah. Pada saat itu, kami akan menggunakan bukti di tangan kami untuk mengalahkan penguasa cahaya. Dia seharusnya tidak pernah merampok pengikutku. Ming Tua dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Bawahannya yang terlatih tidak menyangka akan diculik seperti ini. Saya tidak tahu manfaat apa yang dia berikan untuk membuat orang kepercayaannya mengkhianatinya. Semua orang memandang dengan simpatik pada Ming Tua. Tidak ada yang lebih memalukan daripada mengambil seorang mukmin secara langsung. Ming Lao, jangan terlalu khawatir. Beberapa orang tahu wajah mereka dan tidak tahu hati mereka. Itu normal. Ya, kamu selalu sangat kuat,
tidak mudah menemukan satu atau dua orang percaya lagi hal semacam ini. Sebelum orang penghibur kedua selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah. Setelah ragu-ragu sebentar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dasar bajingan, bajingan. Orang-orang percaya Lao Su. Kali ini, sebelum mereka sempat bertanya, berita datang dari berbagai kuil. Orang-orang percaya yang tak terhitung jumlahnya telah meninggalkan mereka dan beralih ke kuil penguasa cahaya. Pembelotan berskala besar seperti itu telah menyebabkan mentalitas para dewa liar meledak secara langsung. Kenapa ini? Mereka semua pengikutku. Kenapa mengkhianatiku? Blauzi, Dogecoin ini. Di tengah omelan kerumunan, akhirnya, sekelompok dewa liar pecah. Semua orang memandang Penatua Ming, berharap bahwa orang yang dapat menangani metode kuil Master Cahaya Seng ini akan memberi mereka kesempatan untuk membalas dendam. Dengan harapan semua orang, Ming Tua akhirnya menemukan solusi yang bukan solusi. Lebih baik dari ini, kita akan menggunakan kuil Light Lord sebagai alasan untuk merebut orang-orang percaya kita, melapor kepada Lord Zeus, dan mengacaukan semuanya terlebih dahulu. Pada saat itu, bahkan jika Lord of Light memiliki alasan yang sah, dia akan didorong ke belakang oleh kita, dan semuanya akan kacau. Di bawah instruksi Ming Lao, sekelompok dewa liar buru-buru mengumpulkan bukti bahwa orang-orang percaya telah berlindung di kuil penguasa cahaya, dan kemudian berangkat menuju kuil Zeus. Di tengah malam, Zeus melihat berita yang dikirim oleh orang-orang percaya. Ada hampir 1000 lorong asap hitam serupa di kuil Zeus. Meskipun semuanya telah ditangani sekarang, Zeus masih khawatir dan membiarkan bawahannya pergi untuk menjelajah. Pada saat ini, Ming Tua memasuki kuil dengan sekelompok dewa liar. Tuan Zeus, saya punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Zeus melirik mereka. Ini adalah dewa liar yang bersedia bergabung dengan Olympus, setidaknya di permukaan, memberi mereka rasa hormat yang cukup. Duduk, apa yang harus kamu katakan sebelumnya? Ming Tua bergegas maju. Kembalilah ke Lord Zeus. Ada seseorang yang dengan ceroboh menjara pengikut kita, dan bahkan memukuli kita, menginjak-injak aturan Olympus. Aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lord Zeus.